Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua Ibu Ani? Baik, Bu. Ada yang tidak hadir? Tidak, Bu. Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan dipimpin doanya Rizka. Berjalan lancar hingga akhir nanti. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengulas kembali materi minggu lalu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang taksis dan Mukassis. Yang mana taksis itu adalah pengkhususan dan mukassis adalah mengkhususkan. Yang mana mukassis itu ada dua, mutasil dan Munfasil. Ya, baik, berarti udah paham ya materi minggu lalu ya? Sudah. Kita masuk materi pembelajaran hari ini. Yang mana tujuan pembelajarannya? Yang pertama, siswa dapat mengetahui ketentuan usul fikih. Yang kedua, siswa dapat mengetahui ketentuan fikih. Dan yang ketiga, siswa dapat mengetahui sejarah fikih dan usul fikih. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu, Ibu ingin tanya dulu kepada Anda. Kita masuk ke penjelasan ini dulu ya, yang usul fikih. Ya, Bu. Usul fikih. Ada yang tahu apa pengertian dari usul fikih secara bahasa? Nah, secara bahasa, usul fikih ini terbagi menjadi dua kata, yaitu usul dan fikih. Usul dan fikih. Nah, yang usul ini berasal dari kata al-usul. Berasal dari kata al-asal. Yang artinya landasan bagi sesuatu atau sesuatu yang menjadi dasar. Sedangkan fikih artinya dia tahu? Tidak ada. Fikih adalah paham atau mengerti secara mendalam. Jadi usul tadi berasal dari dua kata. Usul fikih berasal dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Yang mana usul ini berasal
landasan bagi sesuatu. Sedangkan fikih paham atau mengerti secara dalam. Ini baru secara Bahasa. Ada lagi secara Istilah. Istilah. Menurut dari kitab Hujam, menurut istilah dalam kitab Hujam, menurut Kutub Mustafa Sanu, secara istilah usul fikih ini adalah al-usul fikih hiya qawaidul kulliyat allati yatawassalu biha ila fahmi nususil kitabi as-sunnah. Artinya, usul fikih adalah kaidah-kaidah kuliah yang digunakan oleh para mujtahid dalam memahami nasnya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu secara istilah. Usul fikih secara istilah dari Kutub Mustafa Sanu dalam kitab Hujamnya. Jadi, usul fikih adalah sarana atau alat yang digunakan oleh mujtahid dalam memahami nasnya Al-Qur'an dan Sunnah untuk menentukan hukum syariat. Jadi tadi kita lanjutkan ketentuan fikih. Fikih secara bahasa yaitu memahami, mengerti, dan ahli. Sedangkan secara istilah menurut Wahab Kalaf yang berbunyi al-fiqhu wa majmu'ah ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-mustafadah min adillatiha tafsiliyah, yang artinya fikih adalah ketentuan atau kumpulan yang merupakan perbuatan manusia yang dalilnya jelas dan terperinci. Nah, itu adalah pengertian fikih secara istilah. Nah, lalu ada lagi objek kajian. Objek kajian dari usul fikih. Fikih, sekarang fikih tadi yang usul fikih. Nah, jadi al-fiqhu al-mukallaf. Ini objek kajian fikih itu ada 3. Al-fiqhu al-mukallaf. Yang pertama al-amal. Apa itu al-amal? Ada yang tahu? Perbuatan. Amalan. Iya, amalan atau perbuatan. Seperti apa contoh amalan itu? Segala bentuk ibadah. Iya, segala bentuk ibadah seperti sholat, zakat, puasa. Nah, itu al-amal. Yang kedua, tarku al-amal. Apa tarku al-amal? Ada yang tahu? Meninggalkan sesuatu amalan. Iya, meninggalkan sesuatu amalan. X dari ini ya, balikan dari ini. Apa contohnya? Seperti riba, minuman Ya, riba, zina, minuman keras, dan lainnya. Terus yang ketiga, takfir. ya at-takfir. At-takfir. Apa itu at-takfir? Pilihan. Apa pilihan? Contohnya? Kita istirahat, makan. Ya, pilihan kita untuk makan, minum, dan istirahat. Itulah yang menjadi objek kajian fikih al-fiqhu al-mukallaf. Ketiga, apa tadi? Al-amal. Al-amal, tarku al-amal, dan at-takfir. Amalan, meninggalkan suatu amalan, dan pilihan. Lanjut sejarah perkembangan fikih dan usul fikih. Yang pertama pada masa Nabi dulu ya. Nah, pada masa Nabi ini sejarah perkembangan fikih ini ada juga penduduk yang di luar Arab yang banyak memeluk Islam. Oleh karena itu
terjadinya kesamaran dalam memahami. satu agama. Nah, kesamaran dalam memahami nas. Maka perlu adanya kaidah-kaidah bahasa dalam memahami nas ini. Nah, di situ para sahabat sudah tahu bahwasanya pada saat adanya suatu masalah atau persoalan masalah, untuk menetapkan hukumnya kita lihat dilihat dalam Al-Quran, dan jika tidak ada dalam Al-Quran bisa ditanyakan langsung ke Nabi atau Rasulullah. Nah, pada saat itu penetapan hukum itu dengan cara masih dalam cara yang dasar, belum disebut suatu bidang ilmu. Karena apa? Karena masih dasar. Nah, itu sejarah perkembangan fikih pada masa Nabi, pada masa sahabat. Nah, pada masa sahabat ini telah banyak menjelaskan persoalan hukum dengan cara kias, ijma, dan istislah atau maslahah mursalah. Dan dari beberapa cara ini Nabi telah menjelaskan beberapa cara dari kias. Maka pada saat tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka ada 3 cara. Yang pertama, khalifah dengan cara musyawarah. Dengan cara musyawarah untuk mencari suatu kesepakatan yang mana Tentang masalah hukum tersebut. iya pada persoalan hukum ini, dan didatangi oleh para sahabat yang juga ahli dalam bidang hukum. Yang kedua, sahabat. Bagaimana pada sahabat ini? Pertimbangan akal itu Iya, menggunakan pertimbangan akal atau yang berupa ra'yu yang berupa kias atau masalah berupa kias atau maslahah. Di mana pertimbangan akal ini untuk mencari hukum yang untuk mengetahui, menjawab kasus yang belum ada pada masa Rasulullah. belum ada pada masa Rasulullah, dan hukum-hukum yang dan masalah-masalah yang baru, masalah baru yang muncul. Itu pada masa sahabat. Terus ada lagi yang ketiga, masa tabi'in. Bagaimana pada masa tabi'in ini? Ada tahu? Menggunakan metode istibat. Menggunakan metode istinbat. Bagaimana metode istinbat ini? Jadi semakin jelas. Bagaimana? Ada yang tahu? Menggali dalam. Menggali lebih dalam. Menggunakan dalil-dalil. Nah, dengan metode istinbat ini menjadi semakin luas dan banyak orang yang memeluk Islam, sehingga semakin banyak permasalahan yang muncul. Jadi sehingga menimbulkan dua fenomena penting. Apa itu fenomena pentingnya? Adanya pemalsuan hadis. Adanya pemalsuan hadis. Yang kedua, perdebatan mengenai penggunaan ra'yu. Perdebatan mengenai Penggunaan ra'yu yang memunculkan kelompok penggunaan pemikiran akal atau ra'yu yang memunculkan kelompok Ira dan kelompok Madinah. kelompok Madinah. Nah, jadi bisa dipahami sejarah perkembangan fikih pada masa tabi'in yang menggunakan metode istinbat, sehingga memunculkan dua fenomena penting, yaitu adanya pemalsuan hadis dan perdebatan tentang
akal atau ra'yu yang menunjukkan dua kelompok kira dan adna. Baiklah, berarti semuanya udah paham ya materi yang dijelaskan tadi? Ada yang bisa menyimpulkan? Husnul, bisa menyimpulkan? Silakan disimpulkan Husnul materi pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu tentang usul fikih ini. Jadi usul dan fikih itu terdapat dua asal kata, usul dan fikih. Usul ini adalah Sesuatu yang menjadi dasar. Iya, sesuatu yang menjadi dasar bagi dasar. sesuatu. kalau fikih Paham atau hak atau mengerti secara mendalam. jadi usul fikih itu adalah Usul fikih adalah sarana atau alat yang digunakan oleh mujtahid dalam memahami naskah Al-Quran. dan sunnah agar dapat menghasilkan hukum syara. Nah, itu usul fikih. Sedangkan fikih Kumpulan ketetapan hukum syarak yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya yang jelas dan terperinci. baik. Itu beri aplaus kepada Husnul. Baiklah, hanya sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.